Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu mengikuti channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Selamat mendengarkan. Akan diterimanyakah permintaan Masrul itu? Iya, Rasmani akan mengajar Aminah. Aminah tunangan Masrul. Ia yang selalu dipandang rendah oleh kaum Aminah. Aminah anak orang kaya yang selalu mencemoohkannya. Lagi bagaimana pula ia dapat mengajar orang yang sama besar dengan ia sendiri? Tidak, tak mungkin, tak boleh jadi, tak mau ia. Dalam ia berpikir-pikir demikian, datang guru kepalanya mengatakan ia akan berangkat dan akan menutup sekolah. Rasmani terkejut mendengar suara guru itu dan dengan tergopoh sebagai orang kehilangan akal. Diambilnya buku-buku yang akan dibawanya pulang serta surat tadi dan berjalan keluar bilik sekolah. Rasmani berjalan seorang diri karena jalan agak sunyi dan ia harus lama berjalan. Datanglah pula pikiran tadi kepadanya. Apakah pikiran Masrul kepadanya kalau ia tak mau? Baiklah ia menolak permintaan Masrul itu. Masrul abangnya, sahabatnya yang... bukankah tak kehendak Masrul akan mengambil Aminah? Tidak. Ia tak boleh berlaku demikian. Ia tak boleh berlaku yang tak baik. Bagaimana benar dalam hati, di luar jangan diperlihatkan kata peribahasa. Lagi pula bukankah dibuatnya itu tidak untuk Aminah, melainkan untuk Masrul, untuk bahagia Masrul? Bukankah ia tak suka Masrul akan hidup tak beruntung? Baik Kakanda, katanya dalam hatinya. Adinda akan mengeluarkan segala tenaga Adinda agar Tuan mendapat bahagia dalam hidupmu. Adinda tak akan membalas dendam. Adinda akan memperlihatkan siapa Adinda yang selalu disaki, dicemburui, dihina, dicemoohkan. Dalam ia berpikir-pikir demikian, sampailah ia ke rumahnya. Didapatinya Dalifah sedang duduk di muka pintu menantikan ia datang. Ipah, saya dapat surat dari Bang Masrul dan ia berkirim salam kepada si isi rumah. Hei, rajin benar Masrul menyurat. Baru 3 pekan ia di Painan. Sudah 3 pucuk suratnya. Apakah yang diceritakannya? Bolehkah saya mengetahui? Kata Dalipah sambil memperolokkan Rasmani. Tentu saja Ipah, ini surat itu, bacalah. Kata Rasmani sambil mengempaskan surat tadi di haribaan Dalifah kakaknya. Rupanya amat kesal hatinya mendengar olok-olok Dalipah. Dalipah mengambil surat itu, tetapi sebelum dibukanya termenung ia sebentar melihat muka adiknya. Tak sukakah Rasmani agaknya ia membaca surat itu? Berahasiakah Rasmani kepadanya? Tak mungkin, tak boleh jadi. Bukankah ia tahu sekalian hal Rasmani, demikian juga kebalikannya. Lagi pula surat-surat Masrul yang dahulu bukankah serta juga ia membaca? Tetapi mengapakah adiknya sepucat itu? Rasmani melihat keraguan Dalipah, sebab itu ia berkata, bacalah Ipah, apa sebabnya maka Ipah balik-balik saja surat itu. Dalipah membaca surat itu dan mulai membaca sampai di tempat Rasmani berhenti tadi. Darahnya tampak turun naiknya. Ia berhenti sebentar, mukanya berseri dan matanya bercahaya-cahaya. Rasmani memandang juga ke muka kakaknya itu. Ketika muka Dalipah demikian, berkatalah ia, lekaslah baca Ipah, perut saya sudah lapar. Dalipah membaca terus. Ketika sampai ke ujungnya, direnungnya kertas itu tenang-tenang. Seperti tak berani ia melihat muka adiknya yang tadinya diperolokannya. Malu benar ia rasanya, malu kepada dirinya sendiri.
Sesudah sejurus ia bermenung itu, berdirilah ia serta mengajak Rasmani pergi makan. Keduanya berdiam diri dan tak seorang pun rupanya bernafsu hendak makan, tetapi keduanya memaksa diri karena takut dan malu. Sebagai ada orang lain yang melihatkan ia makan dan menertawakan mereka sebab nasi tak termakan olehnya. Sesudah selesai makan, berkatalah Dalipah, "Bagaimana maksudmu, Mani? Akan engkau terimakah permintaan Masrul itu?" "Tentu saja, Ipah. Apakah pada kita akan pembalas jasa Bang Masrul?" "Pikiran saya pun demikian juga, Mani," sahut Dalipah kepada adiknya Rasmani. Petang itu juga dibuatlah sepucuk surat oleh Rasmani untuk Masrul. "Kakanda Masrul, surat Kakanda selamat Adinda terima, dan Adinda mengucapkan terima kasih banyak. Amat besar hati Adinda karena Kakanda telah menumpahkan kepercayaan yang besar kepada Adinda. Kalau pada pikiran Kakanda kepandaian Adinda yang tak berarti itu dapat Adinda bagi dengan Aminah, Adinda akan mengusahakan diri sedapat-dapatnya untuk mengajar Aminah. Mudah-mudahan harapan Kakanda itu tak sia-sia saja. Salam dan maaf Adinda, Rasmani." Beberapa kali dibaca Rasmani surat itu baru dimasukkannya ke sampulnya. Alangkah besarnya perbedaan surat itu dengan dua suratnya yang terdahulu. Pendek dan menjawab satu perkara saja, sedikit pun tak ada ia memperkatakan hal lain-lain atau menanyakan hal Masrul. Rasmani menepati janjinya. 2 pekan sesudah ia membuat surat kepada Masrul, datanglah ibu Masrul dengan Aminah ke rumahnya. Mereka diterima oleh seisi rumah dengan hormat dan ramah tamah. Sejak itu berulanglah Aminah ke rumah Rasmani akan belajar. Kadang-kadang sampai berhari-hari dia di situ. Rasmani mengajar dengan rajin dan sepenuh hati karena Aminah seorang yang terang juga hatinya. Lekaslah didapatnya semua pengajaran itu. Amat besar terima kasihnya kepada Rasmani dan amatlah dimuliakannya gurunya itu. Lebih-lebih karena lain benar pendapatnya dengan persangkaannya dahulu. Disangkanya Rasmani sombong dan tak tahu akan diri. Disangkanya Rasmani tak akan mau mengajar dia karena ia tunangan Masrul. Disangkanya Rasmani akan menyuruhkan bermacam-macam pengajaran kepadanya. Disangkanya Rasmani akan membalaskan dendam kepadanya karena sekalian orang tahu bahwa kaum keluarganya mengejekkan dan menghinakan pendidikan Rasmani. Sekarang tahulah ia berapa kelebihan Rasmani daripadanya, berapa ketinggian Rasmani dan kaumnya daripadanya dan keluarganya. Amat heran ia melihat kesentosaan dan kesenangan dalam rumah kecil tempat Rasmani diam. Alangkah jauh perbedaan hidupnya dengan kehidupan Rasmani dalam hatinya. Amatlah dipujinya Rasmani. Kita tinggalkan cerita Rasmani dan Aminah yang sedang menjadi guru dan murid. Sekarang kita ceritakan yang jauh di rantau sana, yaitu Masrul. Dalam sebuah rumah yang sederhana yang terletak di tepi jalan raya di negeri Painan, di beranda muka duduklah seorang muda sedang membaca sehelai surat kabar. Rupanya hatinya tak tetap kepada yang dibacanya. Pikirannya melayang kemana-mana. Hal ini tampak benar pada air mukanya dan pada matanya yang sebentar-sebentar dilayangkannya ke jalan raya atau ke atap-atap rumah yang ada di hadapan rumah itu. Sebentar lagi dikeluarkannya sebuah almanak kecil dari sakunya dan ia menghitung-hitung jarinya. Sudah itu melihat pula ia ke jalan raya karena jalan itu sunyi saja. Sebagai berkecil hati dimasukkannya kembali almanak tadi ke sakunya dan dimulainya pula membaca. Karena tak satu juga pikirannya kepada yang dibacanya itu, diletakkannya surat kabar tadi ke atas meja dan pergi ia berbaring ke sebuah kursi panjang yang ada di sudut ruang tempat ia bekerja. Pikirannya tak tetap, kepalanya penuh. Tiba-tiba tengah ia bermenung-menung itu, ia terkejut karena didengarnya lonceng kereta angin di halaman. Dengan segera ia berdiri lalu pergi ke pintu. Dilihatnya tukang pos yang datang membawa surat. Setelah diterimanya surat itu, diambilnya sebuah pisau kecil dari sakunya. Dibukanya sampul surat itu dan dikeluarkannya sepucuk surat dari dalamnya.
Amat tercengang Masrul melihat kecilnya surat itu, dan lebih lagi tercengangnya ketika dikembangkannya. Sebagai seorang yang amat kecewa, duduklah ia kembali ke kursi panjang tadi dan dimulainya membaca. Sesudah tamat sekali, dibacanya sekali lagi dan berulang-ulang 3 kali. Sebagai tak cukup panjang surat itu, kemudian dimasukkannya kembali ke sampulnya dan terus sekali masuk saku bajunya. Pada mukanya tak sedikit juga tanda kegirangan kelihatan, hanyalah sebaliknya juga. Ia bermenung-menung lagi seperti tadi dan matanya dilayangkannya ke sana kemari dengan tak berketentuan arahnya. Sejurus kemudian berdirilah ia dari kursi dan masuk ke biliknya sebagai orang kehilangan ingatan. Dibukanya petinya, dikeluarkannya sepasang pakaian yang bersih, sehelai dasi pendek dan sapu tangan. Sebentar sesudah itu keluarlah Masrul berpakaian, siap akan berangkat. Ketika ia sampai di beranda, berdiri ia sebentar karena dilihatnya yang punya rumah berdiri di beranda itu. "Hei mak, apa yang mak lihat ke jalan itu? Asik benar mama memandang ke situ." "Ah, tak apa-apa engkau Masrul, hanya mata terikat oleh bunga yang di jalan itu." "Bunga mana mak? Tak ada saya melihat bunga di tengah jalan." "Ah engkau Masrul pura-pura tak tahu. Mata muda tentu lebih lekas melihat bunga dari mata tua, seperti mata mak ini." Mula-mula Masrul tak mengerti akan maksud Mak Sawiyah itu, tetapi sesudah ia memandang ke jalan raya dan melihat seorang anak perempuan di jalan itu, mengertilah ia dan tersenyum sedikit. Dengan tak diketahuinya, matanya terus saja melihat anak itu. Dikira-kiranya umur anak itu tak kurang dari 16 tahun, dan dilihat pakaiannya serta angkuhnya berjalan, nyatalah ia anak seorang baik-baik di situ dan anak yang bersekolah jua. Alangkah bagusnya anak itu, pikirnya dalam hatinya. "Salahkah mama kalau mata mama terikat oleh bunga itu, engkau Masrul?" tanya Mak Sawiyah sambil berolok-olok. "Tak salah mak," kata Masrul, "karena mata itu memang selamanya mencari yang bagus." "Mata sajakah yang mencari yang bagus, engkau Masrul? Tak mencari yang bagus kah hati?" "Hati mencari yang bagus juga, tentu saja, karena segala sesuatunya memang berkehendak kepada yang bagus, yang indah. Tetapi yang bagus pada mata belum tentu bagus pada hati. Demikian juga kebalikannya." Mas Sawiyah tersenyum saja mendengar jawab Masrul itu. Dalam hatinya ia berkata, "Orang muda ini lupa bahwa dalam hal ini mata itu yang berkuasa dan hati menurut mata." Karena Mas Sawiyah tak berkata lagi, berjalanlah Masrul menuju tangga. Melihat itu bertanya Mak Sawiyah, "Ndak kemana engkau Masrul? Minumlah dahulu. Air teh telah saya sediakan di ruang tengah." "Biarlah mak, bersama-sama saja saya minum nanti dengan engkau. Kalau beliau pulang, saya tak jauh berjalan-jalan. Waktu maghrib tentu saya pulang," sahut Masrul kepada Mak Sawiyah. Masrul menunjukkan langkahnya ke tepi laut. Di tengah jalan, pikirannya kembali lagi kepada surat yang diterimanya tadi. Apakah sebabnya Rasmani membuat surat sependek itu? Tanyanya dalam hatinya. Sakitkah Rasmani? Kecilkah hatinya agaknya? Tapi karena apa pula? Bukankah suratku tak ada yang menyakitkan hati isinya? Atau adakah Rasmani berperasaan seperti perasaanku pula? Ya Allah, kalau demikian alangkah bengisnya aku membuat surat seperti itu. Alangkah luka hatinya menerima suratku. Tapi tak mungkin, ia masih muda, belum cukup 16 tahun. Tapi bukankah ganjil gerakannya ketika aku akan berjalan? Bukankah ia menangis? Ah, tidak. Ia menyangka aku saudaranya dan ia biasa dengan aku dari kecil. Bagi siapapun juga, perceraian seperti ini menyedihkan hati. Tapi kalau aku mencintainya, apakah salahnya kalau ia membalas cinta itu? Bukankah tak dapat bertepuk sebelah tangan? Ah, tidak.
Tak mungkin Rasmani mencintai aku. Barangkali nanti, sekarang belum. Hatinya kesal karena si Aminah tak begitu kepadanya. Dan bukankah pemilik Aminah berhenti cemburu kepadanya? Bukankah mereka mencela dan mencemoohkan dia? Gila, aku meminta yang seperti ini kepada Rasmani. Alangkah berat hatinya akan mengabulkan permintaan itu. Ah, mulia benar hati Rasmani. Meskipun Aminah tak disukainya, permintaanku berlaku juga. Rasmani adikku, engkau takkan pernah kulupakan. Dengan tak disangka-sangka Masrul telah sampai di tepi laut. Hari amat bagus. Matahari yang hendak menyerbukan diri ke lautan Hindia yang amat besar itu memancarkan cahaya yang amat indah. Laut berkilat-kilat sebagai dilapisi dengan air emas. Puncak-puncak bukit di sebelah timur berwarna merah dan langit berawan yang berwarna-warna. Membuat bermacam-macam bentuk. Angin berembus sepoi-sepoi basah dan ombak menderu-deru, merayukan hati orang yang berjalan di tepi pantai ketika itu. Karena ditarik keindahan alam di waktu itu, lupalah Masrul akan pikirannya tadi dan akan keadaan berkelilingnya. Matanya menentang matahari yang seperti emas itu. Cahaya matahari makin lama makin berkurang dan matahari itu makin rendah. Kesudahannya hilang ia dari pemandangan Masrul serta meninggalkan cahaya yang makin lama makin muram. Masrul mengalih pandangannya ke tepi laut, ke pantai yang sebagai cermin berwarna ditimpa cahaya itu. Tiba-tiba terhenti matanya pada 4 orang yang berjalan-jalan di tepi pantai itu. Orang itu menuju kepadanya. Anak tadi, kata Masrul dalam hatinya. Dengan tak diketahuinya ia terhenti berjalan sehingga keempat orang itu telah dekat kepadanya. Akan menghilangkan malunya karena terganggu berjalan itu, berpalinglah Masrul lagi ke laut yang luas itu. Setelah hampir benar, berkatalah seorang dari keempat orang tadi, "Oh, engkau juru tulis, belumlah engkau akan pulang, hari telah senja." "Oh, engkau guru gedang rupanya. Selamat malam engkau." "Ya, saya akan pulang pula. Waktu maghrib sudah memanggil," sahut Masrul kepada orang itu. "Ya, itulah saya bergegas. Marilah kita seiring." Istri dan anak engku guru gedang itu telah dahulu beberapa langkah. Masrul berjalan dengan engku itu di belakang. Tengah berjalan itu bercakap-cakaplah mereka tentang hal ini itu. Engku guru gedang menanyakan negeri Masrul tentang ibu bapanya dan bagaimana perasaannya di negeri baru itu. Masrul menjawab dengan ramahnya tetapi hormat dan sopan karena engku guru itu jauh lebih tua daripadanya. Ketika sampai di muka rumah Masrul, berhentilah mereka. Engku guru itu berkata kepada Masrul, "Bukankah engkau tinggal di sini? Nah, selamat malam. Atau maukah engkau terus ke rumah kami?" "Terima kasih engkau. Baiklah kita singgah di sini dahulu dengan Mak dan anak-anak itu. Lain kali engkau pun datanglah berjalan-jalan ke rumah kami. Jarang benar saya melihat engkau berjalan-jalan. Rupanya engkau belum berkawan. Tak maukah engkau beramah tamahan dengan kami dan guru-guru bantu saya? Mereka acap kali di rumah." "Ya, datanglah engkau juru tulis sekali-kali. Kami akan berbesar hati menerima kedatangan engkau," kata istri engkau itu. "Terima kasih, Mak. Terima kasih engkau. Saya terima undangan itu dengan segala suka hati. Bilanya saya datang nanti, Mak yang akan bosan menerima kedatangan saya," sahut Masrul kepada istrinya engkau itu. "Belum dicoba sekali jua, sudah mengatakan orang akan bosan. Cobalah datang dahulu. Kalau kami bosan, nanti tentu kami katakan kepada engkau," kata istri engkau itu sambil berolok-olok. "Kalau tidak engkau dan Mak akan singgah, saya ucapkan sajalah selamat malam." "Selamat malam." "Selamat malam juga," jawab engkau guru kepala sambil berjalan terus. Masrul mendatangi keempat orang itu dari belakang.
Pertanyaan-pertanyaanku tadi telah berjawab rupanya, pikir Masrul. Rupanya ia anak guru kepala dan telah tamat dari kelas 5. Ah, apa peduliku? Siapa dia dan bagaimana dia? Sambil berpikir-pikir itu, Masrul telah sampai di tangga rumahnya. Karena pintu tertutup, diketuknya lah. Apalagi ketika didengarnya suara tuan rumah bercakap-cakap dengan istrinya. Tak berani ia masuk saja. Sesudah didengarnya suara menyuruh masuk, barulah pintu dibukanya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.